Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarmu? Ya ibu harapkan semua kamu dalam keadaan baik ya. Kita mau lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan membahas satu tema dengan judul sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ya, nanti kita akan membahas ada beberapa poin di sini nak. Ada 5 poin yang akan kita bahas untuk menghadapi upaya untuk menghadapi globalisasi. Satu, dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, berpegang teguh pada norma sosial. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Yang kelima adalah gerakan kembali ke alam. Ya, baik kita bahas satu-satu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Jadi masyarakat yang kurang memiliki sumber daya manusia, rendah sumber daya manusianya, dia tidak bisa membawa pengaruh yang baik terhadap perubahan atau menerima kebudayaan dari luar maupun menerima teknologi. Jadi apa yang yang diterimanya, diserapnya itu tidak bisa dikembangkan untuk pengembangan sumber daya alam yang ada. Jadi tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, kita tidak dapat untuk berkembang ke arah yang lebih maju. Jadi untuk anak kami, kamu orang generasi muda harus meningkatkan kualitas sumber daya manusiamu, ya. Ada upaya yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Satu, membangun akses dan penerapan pendidikan di berbagai wilayah. Jadi semua pendidikan diberikan kepada seluruh orang-orang di Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas para pendidik. Yang ketiga, wajib belajar untuk 12 tahun. Artinya orang Indonesia itu paling rendah pendidikannya adalah SMP. Yang keempat, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kapasitas kepemudaan dan olahraga yang berprestasi. Jadi kemampuan baik itu di dalam bidang olahraga ataupun di dalam kreasi-kreasi yang lain dikembangkan, itu dihargai oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah menjaga untuk supaya tidak tergilas oleh globalisasi adalah berpegang teguh terhadap norma sosial. Norma itu merupakan aturan yang sumbernya dari nilai atau sesuatu yang dianggap baik dan penting di dalam masyarakat. Norma dibentuk untuk mengarahkan atau mengatur, membatasi perilaku manusia agar sesuai dengan harapan dan tujuan hidup. Jadi masyarakat itu dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Dia itu harus berpegang teguh kepada norma, aturan-aturan yang sudah diakui bersama. Jadi pengembangan sumber daya manusia tidak cukup hanya berkualitas di dalam aspek pengetahuan atau intelektual, tetapi harus memiliki kepribadian dan spiritualitas. Artinya kepribadian dia kenal dengan dirinya sendiri, dia sebagai orang Indonesia, spiritualitasnya bagaimana hubungannya dengan penciptanya. Ya, orang Indonesia dikenal dengan orang yang taat atau patuh beragama. Ya, jadi salah satunya itu sikap spiritualitas itu dengan adanya setiap pagi itu punya hubungan ke atas dan melalui doa ya atau sembahyang. Yang ketiga adalah mewujudkan globalisasi. Apa itu globalisasi? Kalau dikatakan globalisasi itu adalah suatu percampuran budaya di dalam komunitas setempat dengan kebudayaan luar. Jadi budaya yang telah melakukan pertukaran melalui dialog antara budaya yang muncul disesuaikan dia dengan norma dan nilai yang bersifat universal atau menyeluruh. Jadi tiap budaya diharapkan
mampu mengungkapkan dan mempertahankan praktek dan kepercayaan dalam mengadopsi kebudayaan lain yang menemukan universal yang dapat diakui dunia dan kebudayaan lokal dapat dilestarikan. Jadi globalisasi artinya itu bukan berarti budaya lokal itu hilang, diperbarui dengan kebudayaan yang baru, tidak. Tapi di sana ada suatu dialog atau penyesuaian. Jadi menghadapi tantangan globalisasi ya, dengan caranya adalah pertama kita dahulu menghargai dan melestarikan kebudayaan kita sendiri. Jadi kita kenal seperti apa kebudayaan Indonesia itu. Kamu juga harus bertekun, kreatif, dan sikap pantang menyerah untuk membawa kebudayaan lokal itu supaya dikenal oleh kebudayaan-kebudayaan luar. Seperti kan kalau contohnya itu kebudayaan kita yang dikenal orang seperti nasi goreng, ini sudah sudah mendunia. Seperti musik dangdut, angklung, itu kan itu musik yang lokal tapi sudah sifatnya mendunia. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap terhadap identitas bangsa Indonesia. Jadi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia sering diterima masyarakat itu secara mentah tanpa ada filter yang kuat. Jadi di situ kita membutuhkan pengetahuan, suatu kebanggaan untuk tetap melestarikan dan menghargai kebudayaan sendiri. Untuk itu ada beberapa cara untuk mengatasi memudarnya jati diri. Satu, mensosialisasikan jati diri dan budaya nasional, ya. Jadi misalnya diajar mencintai produk dalam negeri, itu merupakan cara yang sederhana mencintai dan mencintai musik budaya sendiri, itu contohnya. Yang kedua, memiliki loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak seenak-enaknya ya ikut mendemo yang kita tidak jelas, tapi kita harus tetap menghargai suatu negara kesatuan. Yang ketiga, memiliki komitmen tinggi untuk pelestarian unsur dan nilai sosial budaya. Ya, kita sendiri mengetahui budaya kita sendiri tahu bagaimana sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat kita hargai, lalu kita bisa melestarikannya. Yang kelima adalah gerakan kembali ke alam. Ya, manusia seharusnya menghargai alam itu seperti menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Kita dari alam itu memperoleh hasil bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi justru masyarakat atau manusia itu justru dia lebih banyak mengeksploitasi untuk memenuhi kebutuhan tanpa memperhatikan bagaimana kerusakan atau akibat eksploitasi yang diadakannya. Ada beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan global. Yang pertama adalah menerapkan konsep meminimalis atau menggunakan kembali, mendaur ulang dan menggali. Ya, yang kedua adalah melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, memproduksi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jadi seperti kita kan sekarang ini sedang dikembangkan banyak alternatif seperti baterai untuk pengembangan alat transportasi listrik. Kita punya nikel yang bisa dikembangkan. Jadi sudah saatnya kita sebagai masyarakat memahami bagaimana pentingnya alam itu untuk bisa memelihara hidup kita dan terus melestarikannya. Oke anak-anak Ibu, ini bahan yang pada hari ini Ibu sampaikan. Bahannya diambil dari buku Paketmu halaman 99 sampai 108. Selamat pagi.